Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas 11 Teknologi Perkantoran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puspita Handayani dengan NIM K752438, mahasiswi Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ancaman keamanan data. Tanpa kita sadari, data yang kita gunakan sehari-hari dapat menjadi sasaran dari berbagai jenis ancaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja ancaman keamanan data, bagaimana ciri-cirinya, serta apa dampaknya bagi kegiatan perkantoran. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita pahami dulu apa tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian ancaman keamanan data dalam konteks kegiatan perkantoran. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis ancaman digital sederhana seperti phishing, malware, dan juga pencurian data. Serta yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri dan juga dampak dari berbagai ancaman digital. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu pengertian ancaman keamanan data. Jadi, apa itu ancaman keamanan data? Ancaman keamanan data adalah segala bentuk tindakan atau kondisi yang dapat membahayakan data. Ancaman keamanan data dapat menyebabkan data rusak, hilang, dicuri, atau bahkan diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Di lingkungan perkantoran, data memiliki nilai yang sangat penting. Jika data tersebut terganggu, maka kegiatan kantor juga akan ikut terganggu dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari keamanan data. Keamanan data memiliki 3 tujuan utama yang dikenal dengan CEA Triad. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa data hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Kedua, ada integrity atau integritas, yaitu menjaga agar data tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin. Yang ketiga, ada availability atau ketersediaan, yaitu memastikan data dapat diakses saat dibutuhkan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menjaga keamanan data di lingkungan perkantoran. Pada materi ini kita akan membahas 3 jenis ancaman keamanan data yang paling sering terjadi di dunia perkantoran, yaitu phishing, malware, dan juga pencurian data. Nah, selanjutnya kita memasuki ancaman keamanan data yang pertama, yaitu phishing. Phishing adalah bentuk penipuan digital yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pihak resmi atau terpercaya. Pelaku phishing sendiri biasanya mengirimkan email, pesan singkat, atau chat yang terlihat meyakinkan, seolah-olah berasal dari pihak layanan IT kantor, bank, atau bahkan atasan. Tujuan utama phishing adalah untuk mencuri informasi penting seperti username, password, dan juga data pribadi korban. Beberapa ciri phishing yang perlu kita waspadai antara lain adanya permintaan untuk mengklik tautan tertentu, memasukkan password, atau mengisi data pribadi. Selain itu, pesan phishing biasanya menggunakan bahasa yang mendesak, seperti meminta korban segera bertindak agar akunnya tidak terblokir. Alamat pengirim pesan juga seringkali tidak resmi atau terlihat mencurigakan, meskipun nama pengirimnya tampak meyakinkan. Selanjutnya, kita masuk ke dampak phishing. Jika phishing ini berhasil, dampaknya bisa sangat merugikan. Akun email kantor dapat dibobol, data penting perusahaan dapat dicuri, dan identitas pengguna bisa disalahgunakan. Dalam banyak kasus, kebocoran data perusahaan berawal dari satu pesan phishing yang tidak disadari oleh pegawai. Nah, jenis ancaman keamanan data yang selanjutnya adalah malware. Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem, mengganggu kinerja komputer, atau mencuri data tanpa sepengetahuan pengguna. Malware dapat masuk ke komputer kantor melalui lampiran email, file unduhan dari internet, atau perangkat USB yang tidak aman. Ciri umum komputer yang terinfeksi malware antara lain kinerja komputer menjadi lambat,
Sering terjadi error, muncul aplikasi atau file yang tidak dikenal, serta file-file yang tiba-tiba terkunci atau tidak dapat dibuka. Gejala-gejala ini sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi tanda adanya serangan malware. Dampak malware di lingkungan perkantoran antara lain rusaknya perangkat, hilangnya data penting, serta terganggunya pekerjaan harian. Dalam kasus tertentu, perusahaan bahkan harus mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan sistem yang terkena serangan malware. Nah, selanjutnya ancaman keamanan data yang ketiga adalah pencurian data. Pencurian data adalah tindakan mengambil atau menyalin data tanpa izin. Ancaman ini tidak hanya dilakukan oleh pihak luar seperti peretas, tetapi juga bisa dilakukan oleh pihak internal yang memiliki akses ke data tertentu. Pencurian data sering terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya keamanan data. Ciri-ciri pencurian data antara lain data tiba-tiba hilang atau bocor, adanya aktivitas akses yang tidak wajar, serta dokumen perusahaan yang tersebar ke pihak yang tidak berhak. Dalam beberapa kasus, pencurian data baru disadari setelah data tersebut disalahgunakan. Dampak dari pencurian data ini sangat serius, mulai dari bocornya informasi rahasia perusahaan, rusaknya kepercayaan publik, hingga munculnya masalah hukum dan juga kerugian finansial. Nah, untuk mencegah berbagai ancaman tersebut, setiap pegawai memiliki peran penting. Pegawai harus menjaga kerahasiaan password, tidak sembarang membuka email atau file mencurigakan, serta selalu mengunci komputer saat meninggalkan meja kerja. Keamanan data bukan hanya tanggung jawab bagian IT, tetapi tanggung jawab bersama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ancaman keamanan data sangat dekat dengan kegiatan perkantoran sehari-hari. Phishing, malware, dan juga pencurian data dapat terjadi kapan saja jika kita tidak waspada. Dengan memahami pengertian, ciri-ciri, dan juga dampaknya, diharapkan kita semua dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan turut menjaga keamanan data di lingkungan kerja kita nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga materi mengenai ancaman keamanan data ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.